Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngobras, ngobrol santai. Saat ini saya akan membahas atau kita akan sharing berbagi pengetahuan, yaitu dengan mengangkat temanya tentang kebatinan Banten. Jadi kita tahu stigma di luar bahwa masyarakat Banten itu penuh dengan ilmu-ilmu kebatinan. Nah, di samping saya sudah ada Abah Yadi. Beliau adalah peneliti lapangan dari Banten Logi dan beliau spesialis untuk penelitian manuskrip. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah. Sehat ini ya? Alhamdulillah. Nah, langsung aja, Bah. Karena saya juga sering keluar kota, keluar Banten, ke berbagai provinsi yang lain. Jadi ketika bicara Banten, maka stigma di sana juga bahwa Banten itu gudangnya ilmu gitu, ilmu-ilmu baik hitam maupun putih gitu kan. Saya nggak tahu kata-kata hitam apa putih itu apa memang pas terhadap pendefinisian tentang ilmu. Tapi yang jelas Banten punya banyak sejarah, punya banyak atau punya perjalanan sejarah yang luar biasa, dari mungkin sebelum kesultanan ya di pra-Islam dan yang lain-lain sampai mungkin sekarang, dan selalu terstigmakan bahwa di Banten itu ya gudangnya ilmu kebatinan. Sebenarnya menurut Abah itu secara perjalanan sejarah atau secara pengetahuan sejarah, sebenarnya emang kebatinan Banten itu dimulai dari mana, atau memang ada atau tidak ada sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang kebatinan, mungkin untuk seluruh masyarakat Asia ini hampir semuanya memiliki tradisinya kebatinan masing-masing. Cuman memang kenapa stigma bahwa Banten sebagai pusat kebatinan ini mungkin dimulai dari era masa kesultanan. Oh, masa kesultanan. Kesultanan, di mana Banten menjadi pusat peradaban keagamaan Islam. Di samping Banten ada Aceh, ada daerah-daerah lain sebagai pusat peradaban. Kemudian dari pusat peradaban ini yang paling banyak orang yang datang dari luar untuk berguru ke Banten. Ketika berguru ke Banten memiliki tradisi tentang persilatan dan juga tradisi keagamaan yang cukup, sehingga ketika keluar itu percaya diri masyarakat yang pernah belajar di Banten itu tinggi. Memiliki kepercayaan dirinya cukup tinggi, sehingga itulah mulai muncul ini stigma itu. Dan ditambah ketika mulai banyaknya stigma itu, orang-orang Banten pasca Geger Cilegon ini dibuang. Geger Cilegon itu tahun 1888. 1888. Ini tokoh-tokoh muda yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial, kemudian dibuang oleh pemerintah kolonial ke berbagai daerah. Oh, dibuang keluar Banten. Dibuang keluar Banten. Ditangkap, dibuang keluar Banten. Dan itu di generasi fase-fase produktif. Mereka akhirnya membuat gerakan baru terus, sehingga kemudian inilah di Senuk itu menganggap bahwa Banten sebagai pusat kebatinan, dan orang percaya ketika orang Banten yang masuk keluar itu punya dianggap mampu untuk menangani masalah, menyelesaikan masalah, khususnya di wilayah Sumatera. Iya, khususnya di wilayah Pulau Sumatera. Iya, khususnya di wilayah Pulau Sumatera. Jadi sebenarnya spesifikasi kalau bicara kebatinan itu kayak apa sih kebatinan itu? Kalau kebatinan sendiri kan rasa kepercayaan diri. Jadi mengolah batin, mengolah ini sehingga ada amalan-amalan tertentu. Oh, ada amalan tertentu. Ada tradisi-tradisi sebelum Islam juga masyarakat se-Asia, khususnya di Nusantara, lebih khusus lagi di wilayah Banten, Jawa dan Banten, ini memiliki ciri khas masing-masing tentang kebatinan. Nah, kebatinan itu yang dianggap berbahaya oleh masyarakat khususnya di Nusantara itu di Banten, ketika muncul tentang debus. Oh, emang debus itu pra-sultan, Pak? Pra-kesultanan? Sebelum kesultanan? Sebelum Islam masuk? Kalau tradisinya sebelum kesultanan juga masuk. Oh, debus itu udah ada? Ya, debus sudah ada. Karena memang debus kan tradisi Timur Tengah. Kemudian ketika masuk, karena debus itu masuk dari aliran tarekat
salah satu tarekat yang berkembang di Banten. Ini kemudian beberapa tarekat juga mengikuti, dan hampir semuanya itu ada tes kebatinan untuk keyakinan dia sudah mengamalkan sesuatu terhadap amalan yang diberikan oleh gurunya. Iya. Jadi ketika bicara kita debus, maka orang itu luka langsung sembuh. Badannya Iya. kebal dengan senjata-senjata tajam. Terus kalaupun ditusuk dia tidak berdarah dan Iya. pokoknya orang itu sakti lah kelihatannya. Dianggap itu sakti ya. Iya, dianggap sakti. Dan itu mereka melakukan ritual kebatinan Ya, itu. ritual kebatinan. Dia melakukan puasa, dari puasa itu juga ada istilah puasa mutih. Oh, itu berarti sebelum itu zaman pra Islam masuk Banten. Sebelum sebelum Islam, Kesultanan. sebelum Islam, tradisi puasa di masyarakat Jawa kan sudah ada. Oh, sudah ada ya. Dengan istilah bertapa, dengan istilah macam-macam Semedi kan? itu. Semedi. Nah, ketika masa Islam baru ketika puasa. Selain puasa Ramadan di masa Kesultanan ada istilah puasa mutih. Puasa khusus di zaman untuk amalan. Kesultanan itu Iya. ada puasa mutih. Ada puasa mutih. Nah, ketika puasa mutih ini bukan berarti yang dimakan adalah nasi putih, garam dengan air putih. Emang seperti apa? Jadi puasa mutih itu puasa yang betul-betul yang dimakan adalah halalan thayyibah. Oh, jadi barang apapun yang Barang penting halal. apapun yang penting halalan thayyibah, dari proses didapatkannya, bentuk Barang yang dimakan. barang Ya? yang dimakan sampai ketika proses dimakannya, halalan thayyibah itu. Nah, paling yang simple sehingga banyak santri atau banyak masyarakat Banten supaya nggak terlalu banyak ini memakan barang yang syubhat, sehingga nasi, garam dan air putih. Untuk menghindari Untuk barang yang menghindari syubhat. barang yang syubhat. Sehingga- Padahal kalau memang kita bisa membuat gula, bisa membuat segala macam, yang penting tidak berurusan dengan orang lain yang kemudian jadi masalah, itu boleh dimakan. Yang penting halalan thayyibah. Tapi sekarang puasa mutih itu lebih ke cenderung ke Cenderung nasi, Nasi putih, garam. garam dengan air putih. Karena itu yang paling simpelnya untuk Itu mutih. tradisinya sudah ada Tradisinya lama. udah lama. Dan itu tradisi mutih itu sebelum Islam pun tradisinya sudah untuk puasanya ya. Ketika dimasukkan tradisi mutih itu untuk mempertegas, membedakan bahwa ini fase keislaman dengan menggunakan tradisi memakan halalan thayyibah itu. Itu Dan itu zaman akan Kesultanan. menghasilkan tubuh yang sehat, sehingga muncul energi yang positif. Itu proses Itu dia proses untuk batinannya. Tapi yang akan dimuncul apakah kebatinan itu memang spesifik, Pak? Kebatinan mempelajari ini, mempelajari ilmu ini, enggak begitu. Kalau kebatinannya enggak, karena memang di tradisi di masyarakat Banten, apapun yang kita pelajari akan memberikan hodam, Oh, gitu. akan memberikan kekuatan terhadap ilmu yang kita pelajari. Itu dari mana? Itu keyakinan orang-orang Banten. Waktu zaman dulu. Ya, sehingga orang dulu hampir rata-rata hanya satu disiplin ilmu yang dipelajari, dan dari ilmu itulah kemudian akan mendapatkan pengaruh dari ilmu itu. Sehingga kemudian beberapa jenis ilmu, kenapa orang dulu ketika bicara tentang mengamalkan hanya basmalah, diamalkan hanya basmalah aja. Tapi dia sakti mandraguna, ketika nonjok tembok bisa jebol, pohon pisang bisa sampai roboh, karena keyakinannya di situ. Dan itu ada, Pak. Maksudnya ada catatan sejarahnya bahwa ilmu itu memang ada. Catatan sejarahnya ada, catatan manuskrip jenis amalannya juga ada. Amalannya ada. Amalannya ada untuk ada, ya amalannya kan macam-macam ya. Iya. Ada yang untuk pelet, ada yang untuk pelet ada, Pak? segala macam. Ada amalan-amalannya. Itu udah sebelum Kesultanan atau sudah Kesultanan? Masa kesultanan udah di ini. Jadi kalau masa kesultanan itu kan tradisinya bukan tradisi yang amalan-amalan itu. Amalan itu jadi dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, karena untuk proses sebenarnya doa-doa amalannya itu. Yang doa itulah yang kemudian dijadikan sebagai amalan, dijadikan sebagai kalau istilahnya di puasa. Nah, jenis puasanya juga ada yang 3 hari, ada yang seminggu, 7 hari sampai pati geni, dan ada juga puasanya juga, jenis puasanya juga ada yang puasa 3 bulan tidak memakan zat yang hewan, tapi tidak puasa, tapi posisinya selama 3 bulan tidak boleh memakan zat yang hewan. Ini khusus yang untuk ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu kayak persilatan, kekuatan badan ya. Kejayaan ya.
Oh, tapi juga tadi itu ada kita dengar sering ilmu pelet, ilmu apa namanya apa kayak teluh gitu misalkan, Pak. Teluh itu memang ada ilmu perteluhan itu. Ilmu perteluhan, ilmu pelet, ilmu berbagai macam itu kan berkembang di setiap masyarakat. Di Banten juga berkembang di apa namanya di setiap masyarakat. Yang contoh, karena saya dari Bojonegara gitu kan, di Bojonegara dikenal sebagai masyarakat yang konon banyak teluhnya, sehingga banyak orang yang dari luar ketika datang ke Bojonegara itu pulang was-was. Oh, itu Abah mengalaminya itu? Itu mengalami. SMA tidak banyak orang yang ketika dia teman-teman itu ketika ada apa namanya diajak main ke kampung ke Bojonegara itu relatif banyak yang nggak mau. Ya, Abah ngajak main teman yang dari luar Bojonegara Karena khawatir ketakutan ketika pulang takutnya terjadi sesuatu. Ketika memang ada teman yang main pun ketika pulang terjadi sakit, itu kan karena rupanya karena pola makan. Yang disuguhkan kacang, ketika musim nangka dengan kopi ketika nggak biasa sehingga pulang hanya perut. Nah, jadi sebenarnya hanya pola badan dia saja yang tidak menerima makanan itu. Tapi itu kan terstigmakan. Iya, terstigma itu sampai hari ini, stigma hari ini. Tapi sebenarnya memang kalau amalan-amalan gitu emang ada yang buruknya lah, untuk hal negatif memang ada, Bah. Kalau yang buruk sih kemungkinan karena pemanfaatannya. Oh gitu. Karena dimanfaatkan untuk hal yang negatif sehingga menjadi hitam. Ketika memang dimanfaatkan hal yang baik juga nggak jadi apa namanya dicap sebagai ilmu putih. Jadi ilmunya sama. Hanya tapi kan kalau pelet itu, Bah, pelet itu Abah ada manuskrip tentang manuskrip di sini. Jadi ini teman-teman semuanya ini manuskrip tahun berapa ini, Bah? Itu yang ditulis awal abad 20 tahun 1900-an. 1900-an. Ini bercerita tentang apa ini? Kalau manuskrip yang ini dapat dari mana, Bah? Itu dari Bojonegara. Oh, di Bojonegara ya. Ini berupa amalan atau memang berupa apa ini? Jadi amalan untuk penangkal serangan penyakit, penangkal hasutan dari orang. Jadi amalan tentang bagaimana kita jaya di lautan, jadi isinya doa-doa. Jadi doa-doa. Sebenarnya ini isinya doa-doa. Doa-doa. Nah, kemudian sebagian masyarakat juga ada beberapa manuskrip yang dijadikan sebagai alat untuk mengobati yang kena teluh, yang kena ini. Padahal isi manuskripnya itu ilmu fikih, isi apa namanya tentang ajaran tarekat doa dan amalan. Tapi karena memang masyarakat tidak memahami bentuk isinya, karena mungkin leluhurnya ini obat apa namanya obat untuk mengobati orang sakit sehingga dijadikan sebagai media. Jadi yang penting dianya yakin bahwa ini obatnya, amalannya ini. Tapi ini dibuat dari turun temurun ini, disadur lagi gitu. Disalin dan kemarin juga banyak manuskrip yang menuliskan tentang apa namanya tentang amalan, tentang ini, bahkan juga tentang kekedutan. Kekedutan itu apa? Yang biasa di mata gitu itu apa? Ciri ketika apa maknanya apa ininya apa juga ada. Oh, ada tentang manuskripnya khusus tentang kekedutan. Jadi kalau kita kekedutan menurut manuskrip itu bahwa tandanya akan begini. Itu ada di Abah semua dokumen itu. Ada dokumennya. Nah, ini kayak apa namanya? Puniki paranti tatulake. Oh, itu bahasa apa itu manuskripnya itu? Di bahasa Pegon. Pegon. Aksaranya ini Arab. Bahasa Pegon itu aksara Arab. Bahasa daerah. Nah, itu Pegon. Nah, ini yang apa namanya? Puniki paranti tatulake teluh. Jadi ini adalah untuk penangkal teluh. Doanya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Puniki paranti tetulaking teluh. Artinya ini apa? Cara menangkal teluh. Apa nih bacanya, Pak? Suju bala. Apa namanya? Tuhu bala. Oh, 7 bala, 7 bali. 7 bala, jadi 7 kecelakaan, 7 bilahi,
Kang Den 7, Kang Den 7 itu jadi bermakna 7, angka 7 bermakna tujuan. Terus sampai ke ini dibaca berapa kali? Oh gitu. Jadi ini ada tata caranya juga, Pak, ya? caranya. Dan ini dipakai untuk Penangkalnya. berkaitan penangkal teluhnya. Kalau yang teluhnya nggak ada di sini, Bah? Teluhnya jarang. Teluhnya. Oh, Abah pernah menemukan gitu itu teluhnya? Kalau ininya menemukan, cuman memang itu terlalu berbahaya. Oh, terlalu berbahaya. Ketika dibaca Tapi untuk memang buku ada. umum ada. Ketika dibaca, jangankan yang bentuknya seperti itu, naskah yang sejarah aja itu ketika dibaca itu bisa, kalau kita hanya betul-betul badan nggak bersih, badan nggak ini, itu kayak ada yang nampar aja gitu tubuhnya. Oh, Kalau nggak ada yang nggak langsung, nampar, langsung iya, itu. langsung. Nggak, Abah pernah merasakan. Pernah merasakan. Jadi- Bahkan bukan itu. Ketika dilempar sama sandal sama gelas, awal-awal baca manuskrip itu. Saya tadi baca, Bah. Ya nggak apa-apa sekarang. Oh gitu ya. Tapi ini Abah temukan dari orang, Dari orang, dari masyarakat biasa. Terus diberikan ke Abah. dititipkan. Oh, dititipkan dan ini dijaga lah ya. Iya. Tapi dalam perjalanan Abah juga pernah ketemu atau misalkan pernah melihat amalan kayak gini yang memang tadi itu yang untuk Iya. negatif. Pernah? Pernah. Dan itu masih di masyarakat. Masih ada. Masih ada. Karena posisinya ketika memang mau dibaca itu dulu itu di sekitar Tirtayasa, sekitar Tirtayasa perbatasan dengan Kresek, wilayah Tanara Kresek. Ketika dibawa dari sana itu motor 4 kali ganti ban. Maksudnya Bawa manuskrip itu. manuskrip itu jadi Abah ketemu dengan orang, Dititipkan. terus dititipkan. Ini isinya tentang Isinya tentang amalan-amalan seperti ini, Iya. tapi lebih ke untuk negatif. 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 Abah bawa Bahwa itu kendaraan dari mulai Tirtayasa. lokasi sampai nyampe ke Tirtayasa itu 4 kali ganti ban. Oh, dari sebelum itu aja. Meledak terus. Akhirnya dibalikin lagi jalan kaki ke sana. Jadi Karena dalam kuat. perjalanan 4 kali ban motor itu betus. 2009. Dan berkeyakinan itu 2009. Iya. Dan berkeyakinan gara-gara itu. Iya. Gara-gara bawa manuskrip. Gara-gara bawa manuskrip itu. Lalu pulang lagi ke orangnya. Pulang lagi ke orang lagi, jalan kaki sambil motor itu dibenerin, ban baru ketika udah dikembalikan lancar jalan sampai sekarang. Abah meyakini itu yakin benar ya. itu. Dan ada itu masih. ada pengalaman dengan peneliti dari Kementerian Agama. Itu 2 motor sama-sama mati di tengah-tengah jalan. Maksudnya Abah 2 motor nih. 2 motor dengan peneliti dari itu? apa namanya kementerian. Ketika udah beres menit, bawa naskah 1 di Naskahnya isinya itu? di jembatan antara perbatasan Kresek dengan Carenang lagi itu ininya. Nyampe ke Polsek Carenang, itu motor tiba-tiba mati. Total mati, nggak bisa diselang, nggak bisa diapa-apain. Hanya yang satunya itu udah sebelumnya itu udah nggak bisa digas. Jalannya standar dari 10 km aja terus nggak bisa digas. Nggak bisa cepat. Sampai ke Serang. Pulang dari sana jam 7, nyampe Serang jam 12 malam. Karena dorong motor 2 itu. Dan itu gara-gara salah satu manuskrip. Oh, motor itu yang satu mati, yang satu masih hidup tapi nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Di step itu bahasa orang, di step ya sampai ke Serang. Sampai ke Serang. Dan manuskrip itu dibawa. Manuskrip itu dibawa. Sekarang posisinya dia. Ada di rumah. Oh, di rumah Abah. Iya. Tapi dijagalah. Nah, tapi Abah pernah baca. Manuskripnya sebenarnya aneh manuskrip justru ilmu alat. Ilmu Nahwu, alat. ilmu awamil karya Ajurjani. Kok bisa? Manuskripnya Ajurjani, tapi masyarakat di sebagian masyarakat ya setelah dari tahun 2004 sampai 2009, 2012 beberapa manuskrip rupanya itu banyak dijadikan sebagai objek untuk ritual-ritual perdukunan, ritual-ritual kebatinan, ritual-ritual. Padahal kontennya, isi dari manuskripnya itu ada ilmu fikih, ada juga syarah Fathul Mu'in, ada juga ilmu perbintangan, macam-macam ini. Itu yang ditemukan Abah di Nah, itu lapangan di lapangan. ternyata ketika Tapi misalkan dikaji lebih dalam. Ketika konteks dibaca manuskripnya, karena ini ilmu fikih, kok bisa gitu seperti itu? Oh, rupanya ini masyarakat punya keyakinan lain. Tapi maksudnya orang yang memberikan manuskrip itu juga komunikasi dengan Komunikasi. Dan ketika dikomunikasikan, oh berarti saya tak salah. Jadi ada generasi ada 2 generasi yang
putus informasi keilmuan biasanya. Ulama punya ketokohan ulamanya cukup kuat, anaknya sudah tidak lagi, cucunya sudah tidak. Nah ini dicicitnya. Nah cicitnya nggak tahu apa-apa terhadap generasi ke atasnya. Yang tersisa hanya legacy manuskrip. Ya. Sehingga wajar ketika manuskrip itu disalah fungsikan. Tapi kondisi kekinian berkurang lah dengan lahirnya banyak. Di sebagian untuk masyarakat Serang bagian Banten bagian utara mulai terbuka untuk manuskrip. Oh, mulai bisa gampang mulai bisa didapatkan. diakses. Ya. Dan Abah ini selalu keliling untuk mencari-cari manuskrip Iya. itu. Kalau ilmu pelet nggak punya manuskripnya, Bah? Ada di sini juga ilmu pelet. Oh, ada di sini.